Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci dan mulia yang selalu kita ucapkan kepada Zat yang maha suci dan maha mulia, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah memudahkan kita dengan dua susunan kata ini untuk memenuhi dan menambah semua kebutuhan kita, karena dijadikan sebagai kalimat syukur. Maka selalulah membasahi lidah dan bibir kita dengan dua susunan kata ini, Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Semoga semua yang hadir, offline ataupun online, diterima hajat-hajat dunia akhiratnya, dimudahkan urusannya, diampuni dosa-dosanya, dan diterima seluruh amal solehnya. Dan sebagaimana Allah satukan kita di majlis ini, semoga Allah satukan kita juga kelak di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Seperti biasa, di pekan pertama dan pekan kedua, kita akan lanjutkan bahasan dosa-dosa besar, dan masih dalam judul induk menunda amal-amal kewajiban. Kalau pekan lalu kita sempat membahas tentang masalah tidak boleh menunda menjawab salam, maka kali ini kita akan membahas tentang masalah tidak bolehnya juga menunda mendoakan orang yang sedang bersin dan memuji Allah, atau biasa diistilahkan dengan tashmid. Mungkin sebagian orang menganggap remeh bahasan-bahasan seperti ini teman-teman sekalian, tapi ini bagian daripada syariat Nabi Muhammad SAW, dan beliau sangat peduli. Walaupun ini mungkin dianggap remeh atau dianggap kecil oleh sebagian orang, bahwasanya setiap orang yang bersin maka dia punya kewajiban memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan semua orang yang mendengarkan dari kalangan muslimin itu wajib juga mengatakan, menjawabnya atau mendoakan Yarhamkallah. Kalau dia memuji Allah, segala puji bagi Allah, kita mengatakan semoga Allah merahmatimu. Dan dasar hukumnya sama. Hadis yang pernah kita sampaikan pada pekan lalu, dan hadis ini sangat masyhur, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, bahwasanya Abu Hurairah mengatakan Nabi SAW bersabda, hakul muslim ada muslimin sittun, haknya muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Dan kalau hak berarti lawannya adalah kewajiban. Kalau ini hak saudara kita muslim, berarti kewajiban kita sebagai muslim. Ada 6 hak saudara kita muslim yang harus kita tunaikan, berarti kewajiban kita masing-masing, yaitu idza laqitahu fasallim alaihi. Yang pertama ini kita bahas pada pekan lalu, kalau engkau bertemu dengannya maka engkau ucapkan salam kepadanya. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau engkau diundang maka jawablah undangan itu. Dan yang ketiga, wa idza stansahaka fansah lahu atau fansahhu, kalau dia meminta nasihat kepadamu maka berikanlah ia nasihat atau ide-ide yang baik. Yang keempat, wa idza atasha fahamidallah fashammithu atau fashammithu, dan kalau dia bersin kemudian dia memuji Allah maka sammithu atau bilang kepada dia yarhamkallah. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu, dan kalau dia sakit maka jenguklah dia. Dan yang keenam terakhir, wa idza mata fattabi'hu, ya. Kalau dia mati maka antarlah jenazahnya. Kita sedang membahas bagian yang kedua atau bagian yang ketiga tepatnya. Yang keempat ya. Kalau dia bersin dan memuji Allah maka harusnya dia didoakan. Kita akan beranjak daripada perkataan Imam Nawawi rahimahullah berhubungan dengan masalah hukum yang akan kita bahas ini. Dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau mengatakan maka wajib setiap muslim untuk menjalankan hak-hak muslim ini. Di antaranya adalah kalau seandainya saudaranya muslim bersin dan memuji Allah Alhamdulillah, maka dia punya kewajiban untuk menjawab Yarhamkallah. Dan kalau kewajiban berarti tidak boleh ditunda. Walaupun secara hukum khilaf di antara ulama, apakah kewajibannya itu fardu ain atau fardu kifayah? Artinya wajib individual atau gugur bagi yang lain kalau seandainya sudah ada yang menjawab. Kemarin pekan lalu kita sempat jawab hukum masalah salam. Kalau di jamaah seperti ini ada yang masuk masjid kemudian dia salam, maka kalau ada satu orang di antara kita mewakili menjawab, maka sudah gugur bagi yang lain. Karena sifatnya fardu kifayah kalau rame-rame. Satu menjawab gugur bagi yang lain. Tapi masalah mendoakan bersin ini itu masih khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan fardu kifayah.
Tercukupkan kalau sudah ada yang bersin. Ada yang bersin, misalnya ada satu orang di antara kita mengatakan yarhamkallah, maka sudah cukup, yang lain tidak perlu. Tapi Syekh Salim Al-Hilali rahimahullah, beliau menyebutkan dalam bukunya bahwasanya hal ini sifatnya fardu ain. Artinya secara individual dia adalah kewajiban. Dalam arti kata, kalau ada yang bersin, maka seharusnya setiap orang di antara kita mengatakan yarhamkallah. Bukan berarti cukup temannya mengucapkan, tapi yang lain pun sama. Hukumnya berarti secara individual. Dan ini tentu dinukil dalam buku beliau. Baik, kita akan coba lebih dalam mendengarkan beberapa hadis-hadis Nabi SAW yang mulia, yang seharusnya menjadi sebuah prinsip dasar bagi seorang muslim. Karena memang landasan agama kita ini selalu kebaikan. Baik memberikan kebaikan buat diri kita atau orang lain. Ya, seperti kita mendoakan orang lain atau kita didoakan, ini bagian daripada kebaikan. Bahkan sangat dianjurkan agar hak kita atau hajat kita dipenuhi sama Allah adalah kita sering mendoakan saudara muslim. Kalau ada saudara muslim yang punya kelebihan, dia punya kelebihan harta mungkin kita tidak miliki, dia punya kelebihan ilmu, dia punya kelebihan fisik, dia punya kelebihan jabatan, kita dianjurkan mendoakan semoga Allah berkahi dia. Dan itu manfaatnya kembali kepada kita. Karena kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim yang mendoakan saudara muslim yang lain kecuali di atas kepalanya ada malaikat yang mengatakan walaka mithluhu walaka mithluh. Kau akan dapat yang sama, kau akan dapat yang sama. Artinya kita doakan keberkahan supaya hartanya makin banyak, keluarganya makin bahagia, jabatannya makin tinggi, hartanya makin melimpah. Sebenarnya kita sedang doakan diri kita sendiri. Dan dengan metode ini maka dipastikan dengan izin Allah SWT semua sifat hasad, iri, dengki dan apapun yang bisa muncul dari penyakit-penyakit hati ini akan hilang. Karena kita akan terus mengejar kebaikan dari orang lain, bukan malah kita cemburu. Kelebihan itu kita tunggangi agar kita diberikan yang sama dengan mendoakan agar Allah berikan dia keberkahan. Sebaliknya, kalau hati kita diisi dengan hasad, dengki dan kita marah, cemburu, kenapa orang ini dapat ya, kenapa dia dikasih ya, kenapa dia begini dan begitu, maka terus kemudian kita ucapkan, ya mudah-mudahan gagal usahanya, mudah-mudahan rusak rumah tangganya, mudah-mudahan misalnya lepas jabatannya atau apa saja. Misalnya karena dia iri, maka sebenarnya dia sedang doakan dirinya sendiri. Malaikat akan bilang, kau akan dapat yang sama. Maka dia sedang mendoakan keburukan bagi dirinya. Ini dasar sekali dalam agama kita. Kita harus saling mendoakan. Ya. Mengucapkan salam yang kita bahas pada pekan lalu, mendoakan saudara muslim. Bahkan sunnahnya, mengucapkan salam atau mendoakan di sini adalah orang yang kita kenal dan tidak kita kenal. Supaya mendoakan dia kebaikan, kita akan dapat otomatis apa atau seperti apa yang kita doakan. Baik, kita akan masuk dalam beberapa hadis Nabi SAW yang mulia. Di antaranya hadis Bukhari. Disebutkan di nomor 6223 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, Inna Allah yuhibbul utas. Allah itu suka dengan bersin. Allah mencintai bersin itu. Wa yakrahu tatha'ub. Dan Allah membenci menguap. Ya. Fa idza atasha ahadukum wa hamidallaha ta'ala, kalau seandainya salah seorang di antara kalian sedang bersin dan dia memuji Allah, mengatakan alhamdulillah, kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yaqula lahu yarhamkallah. Maka wajib bagi setiap muslim, menjadi hak orang yang sedang memuji Allah tadi, dari saudaranya muslim yang mendengarkan pujiannya, untuk mengucapkan kepadanya, yarhamkallah, semoga engkau dirahmati oleh Allah. Pilihannya, kita doakan kita dapat pahala, atau kita tinggalkan kita bisa berdosa, kan gitu. Maka kita mendoakan tentunya. Wa amma tatha'ubu fa innama huwa minasyaitan. Dan ketahuilah kata Nabi SAW, menguap itu bagian dari syaitan. Fa idza tatha'aba ahadukum falyaruddahu mastata'. Kalau kalian sedang menguap, maka dia harus menolak semampunya. Apakah dengan tangan, apakah dengan menahan kedua bibirnya. Intinya dia tidak membukanya. Nanti akan kita lihat hikmah-hikmahnya. Fa inna ahadakum idza tatha'aba dahika minhu syaitan. Karena kalau kalian, seseorang dari kalian sedang menguap, membuka mulutnya dengan besar, maka syaitan menertawakannya. Hadits ini teman-teman sekalian, ya, masuk dalam adab yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin. Kata Imam Nawawi, adapun ya, bersin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana makna daripada hadis ini.
Dan kalau kita meraih cinta Allah, kita tahu misalnya kalau seseorang di alam manusia dulu, kalau seseorang cinta dengan kita, atau kita cinta pada seseorang, saya yakin orang itu akan memberikan apa saja yang kita mau semampu dia. Kita pun kalau mencintai orang, kita coba memberikan yang terbaik. Allah Azza wa Jalla lebih mulia daripada itu. Kalau Allah mencintai seorang hamba, berarti Allah akan penuhi hajatnya, Allah akan mudahkan urusannya, Allah akan terima amalnya, Allah akan maafkan dosa-dosanya. Itu maknanya. Apa susahnya? Dengan kita bersin, memuji Allah, Allah mencintai kita. Apa susahnya? Pada saat saudara kita bilang Alhamdulillah, kita bilang Yarhamukallah, kita dapat pahalanya. Dan juga masuk mendapatkan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara menguap, maka itu dari syaitan, kata Imam Nawawi rahimahullah. Apabila seseorang dari kalian menguap, hendaklah ia segera menahan semampu mungkin. Karena jika salah seorang di antara kalian menguap, maka syaitan akan tertawa karenanya atau kepadanya. Dan ini berarti menandakan apa adanya. Sementara syaitan adalah musuh yang nyata, kita tidak boleh sama sekali memberikan apapun peluang untuk masuk dalam hidup kita. Apakah bisikannya? Apakah tiupannya? Ya, apakah tipu dayanya? Contoh misalnya, Nabi SAW mengatakan tentang orang yang tidur di malam hari. Mungkin karena dia lupa zikir sebelum tidur, maka jangan dianggap remeh tentang zikir sebelum tidur. Baca. Karena kalau tidak, salah satu tipu daya syaitan, dia akan mengincingi kuping seseorang di antara kita. Ditanyakan kepada Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, bagaimana ya Rasulullah pendapat anda dengan orang yang tertidur di waktu sholat subuh? Kata Nabi SAW, itu orang yang kupingnya dikencingi oleh syaitan. Artinya kita harus hindari ini, sehingga dia tidak mendengarkan azan. Nabi SAW juga mengatakan kalau kalian bangun, maka cucilah hidung kalian, istinsyak, seperti orang wudhu, membersihkan, mengeluarkan. Karena syaitan hinggap di hidungnya, atau menginap di hidungnya. Saya tidak pernah tahu seperti apa, tapi itu Nabi SAW sampaikan, sehingga kita keluarkan dia dari tubuh kita misalnya. Dan masalah makanan, kata Nabi SAW, kalau makanan seseorang dari kalian jatuh, maka pungutlah. Dan jangan biarkan syaitan atau sedikit pun untuk syaitan. Dalam riwayat lain, bersihkan kotorannya dan makanlah. Jangan biarkan sepotong pun buat syaitan. Kecuali cairan, kotor itu berbeda. Tapi kalau masih makanan kering, kerupuk, nasi, di lantai jatuh masih bisa dibersihkan, kenapa nggak diambil? Nabi SAW larang untuk memberikan kepada syaitan. Jadi semua yang berhubungan dengan syaitan ini tidak boleh sama sekali kita buka pintunya. Ya, memang begitu dalam syariat. Sehingga kalau terbuka satu pintunya, misalnya kita menguap nih, syaitan menertawakannya. Dalam riwayat lain, syaitan akan masuk ke dalam tubuhnya dan menguasainya. Maka otomatis akan banyak rentetan, karena syaitan ini penjahat. Otomatis kalau dia masuk ke tubuh kita, maka dia bisa melakukan banyak hal atau membisikkan banyak hal. Hadis selanjutnya masih kata Imam Nawawi dalam hadis dalam Riyadhus Shalihin, dari hadis masih Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza atasha ahadukum falyakul alhamdulillah." Kalau salah seorang dari kalian sedang bersin, segera ucapkanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu. Dan harusnya saudaranya muslim atau temannya segera mengucapkan yarhamkallah, semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamkallah, dan kalau saudaranya mengatakan yarhamkallah, falyakul, maka yang sedang bersin tadi yang memuji Allah dan didoakan, dia harus mengucapkan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan kalian hidayah dan memperbaiki keadaan kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dari riwayat ini kita ambil pelajaran bagaimana seorang muslim saling mendoakan. Yang memuji Allah didoakan dengan rahmat, dan karena didoakan rahmat maka dia balas mendoakan juga saudaranya agar mendapatkan hidayah dan diperbaiki urusan dunia akhiratnya. Hadis ketiga, kata Imam Nawawi masih di kitab yang sama, dalam hadis riwayat Muslim dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, idza atasha ahadukum fahamidallah fashammituhu. Kalau seseorang dari kalian sedang bersin dan dia memuji Allah, maka segeralah kalian rame-rame mendoakannya. Karena di sini menggunakan damir jamak. Fashammituhu, maka kalian semua doakan yarhamkallah. Fa in lam yahmadillah fala tushammituhu. Kalau dia tidak mengatakan alhamdulillah, jangan kalian tashmitkan. Jadi misalnya ada orang bersin sebelah kita, dia nggak bilang alhamdulillah, nggak usah kita bilang yarhamkallah. Kalau kita dengar alhamdulillahnya baru kita doakan. Walaupun kita niat mau menegur dia supaya dia bilang alhamdulillah, tapi ini melanggar sunnah. Karena Nabi SAW bilang opsinya adalah kalau dia muji Allah kita bilang yarhamkallah. Dia tidak puji Allah jangan didoakan.
Selesai, clear. Kalau kita mau sampaikan tentang hukumnya silahkan. Tapi jangan dilanggar sunnah Nabi SAW ini. Hadis keempat masih sama. Masih disebutkan Imam Nawawi dan ini hadis Bukhari Muslim. Di mana Anas radhiyallahu anhu menukil. Qala atasya rajulani inda Nabi SAW fashammat ahaduhuma walam yushammitil akhar. Ada dua orang yang sedang bersin. Dua-duanya di hadapan Nabi SAW. Yang satu Nabi doakan. Tashmitkan. Bilang yarhamkallah. Yang satu Nabi diamkan. Qala alladhi lam yushammithu, maka yang tidak didoakan oleh Nabi berkata, atasya fulan fashammatahu. Si fulan ini bersin, Anda doakan ya Rasulullah. Wa atishtu falam tushammitni, dan aku bersin tapi Anda tidak mendoakanku. Maka Nabi SAW mengatakan, faqal hadha hamidallah wa innaka lam tahmadillah. Orang yang tadi saya doakan itu karena dia memuji Allah. Dia bilang alhamdulillah saya doakan. Karena kau tidak memuji Allah, saya tidak doakan. Ini kejadiannya lebih jelas lagi daripada riwayat yang sebelumnya. Dua orang, dua-duanya bersin di hadapan Nabi. Nabi sengaja menghadap kepada yang memuji Allah, mengatakan yarhamkallah. Di sebelahnya orang yang bersin tidak puji Allah, Nabi diamkan. Dan setelah orang ini memastikan bertanya, kenapa Anda doakan dia, saya tidak ya Rasulullah? Karena Nabi bilang dia memuji Allah, kau tidak memuji Allah. Hadis selanjutnya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan karena Rasulullah SAW idza atasha wada'a yadahu aw thawbahu ala fihi wa khaffadha aw ghadda biha sawta. Nabi SAW kalau bersin maka beliau menutupnya dengan tangannya bersinnya atau dengan bajunya atau dengan baju. Jadi Nabi tidak biarkan hembusan bersin itu melebar kemana-mana ya. Ditutup dengan tangan atau ditutup dengan kain baju. Dan beliau pun mengecilkan suaranya. Jadi maksudnya memang sengaja ditutup supaya tidak keluar. Karena bersin pasti bersuara gitu ya. Ada orang kadang-kadang dia malah sengaja bangga kalau bersinnya besar suaranya. Ya. Dipamer suara bersinnya. Sengaja dibesar-besarin atau bahkan diikutin. Ini melanggar sunnah ya. Dan hadis ini dinyatakan hasan sahih. Dan ini adab. Kalau seseorang bersin maka dia mengikuti sunnah Nabi SAW. Tutup dengan tangan. Kalau ada sapu tangan, ada tisu, bagus. Supaya tidak melebar kemana-mana, apalagi di karpet masjid. Kadang-kadang orang bersin, ya, ini akan berpengaruh pada bau yang tidak sedap, atau kalau dia lagi flu bisa pindah kepada saudaranya Muslim. Ya, satu hal juga yang sangat peka yang harus kita perhatikan teman-teman, jangan sengaja menularkan penyakit pada orang. Flu, batuk itu paling mudah sekali menular. Kita kalau flu pegang ingus kita, dan kita nggak bersihkan nih, salaman sama saudara Muslim, dia pegang hidungnya, sudah langsung menular. Batuk sana, batuk sini, sengaja tidak ditutup. Maka ini dihirup saja oleh oksigen, oleh udara itu oleh saudara kita Muslim, dia bisa batuk juga. Begitu mudahnya. Kalau seseorang faham ini, bahwasanya dia tidak boleh bersin di sana sini, Nabi SAW tutup supaya tidak menyebar ke orang lain, agar tidak mengganggu orang lain, maka dia akan menjaga. Dan betapa bersihnya lingkungan kaum muslimin kalau seperti ini. Tidak ada orang sembarangan buang bersin sana sini, atau buang ludah, atau buang kotoran hidungnya, dan segala macam hal. Hadis selanjutnya, hadis tentang bagaimana kalau orang non-muslim yang bersin. Ya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dan dikatakan hadis ini hasan sahih dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, qala kana al-yahudu yata'attasuna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yarjuna an yaqula lahum yarhamkumullah. Ada orang-orang Yahudi yang sengaja bersin di hadapan Nabi SAW. Mereka sengaja kalau lewat depan Nabi cari supaya bersin. Tujuannya apa? Agar Rasulullah SAW mendoakan mereka seraya mengatakan yarhamkumullah. Ini maknanya apa? Orang Yahudi aja tahu doa itu penting. Sampai-sampai mereka berharap ada doa walaupun itu dari Nabi ya. Tapi makna doanya mereka kejar. Yarhamkallah, semoga Allah merahmatimu. Rahmat Allah itu berarti meliputi segala sesuatunya. Memenuhi kebutuhan, rahmat itu karunia. Karunia itu berarti di atas daripada kebutuhan kita. Semua akan terpenuhi. Ya, maka itu namanya karunia. Fayaqul, tapi Nabi SAW justru mengatakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah berikan kalian hidayah dan semoga Allah perbaiki keadaan kalian. Diriwayatkan Abu Daud dan juga Tirmidzi. Dari sini ulama hadis mengatakan bahwasanya kalau orang kafir misal dia bersin dan dia bilang alhamdulillah. Kalau di negara Arab Anda tidak asing dengar ini ya. Karena orang Yahudi dan orang Nasrani itu kalau yang tinggal di negara Arab, di Syria,
di Mesir, mereka pakai bahasa Arab. Mereka kalau bersin bilang juga alhamdulillah. Biasa bilang begitu. Mereka masih mengatakan insya Allah. Ya. Bahkan mereka membaca Injilnya dalam bahasa Arab. Ya. Memang ada begitu. Nah bagaimana kalau kita dengar orang non-muslim dia bilang alhamdulillah. Atau mungkin teman kantor antum, dia tahu ini komunitas muslim. Dia dengar dari saudaranya, temannya muslim di kantor, oh kalau bersin orang muslim itu bilang alhamdulillah. Lalu dia ikut-ikutan. Dia pun bilang alhamdulillah. Kita hindari doa yarhamkallah dan kita hanya langsung pindah ke doa yang yahdikumullah wa yuslih balakum. Agar kita minta kepada Allah dia mendapatkan hidayah. Dia mendapatkan hidayah. Nah ini beberapa hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah bersin tadi. Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari di jilid 10 halaman 607 menukil perkataan Imam Al-Khattabi rahimahumullah yang maknanya Khattabi mengatakan bahwa makna cinta dan benci pada hadis di atas, hadis tadi yang mengatakan Allah cinta dengan bersin dan Allah benci dengan menguap gitu ya. Tentu di sini menguap ini teman-teman sekalian ada batasan ya. Sebagian ulama mengatakan kalau orang mengantuk berat dan dia menguap itu masih normal. Tapi kalau ada menguap, orang lagi mau mengaji menguap, di majelis ilmu menguap, ini tanda tanya kenapa dia tiba-tiba menguap. Walaupun ada penelitian ilmiahnya. Nanti coba kita akan baca penelitian ilmiahnya insya Allah. Tapi umumnya ini dari syaitan. Al-Khattabi mengatakan makna cinta dan benci pada hadis dikembalikan kepada sebab yang termaktub dalam hadis itu, yaitu bahwa bersin terjadi karena badan yang kering dan pori-pori kulit terbuka dan tidak tercapainya rasa kenyang. Ini berbeda dengan orang yang menguap. Menguap terjadi karena badan yang kekenyangan dan badan terasa berat untuk beraktivitas. Hal ini karena banyaknya makanan yang dikonsumsi. Bersin bisa menggerakkan orang untuk bisa beribadah, sedangkan menguap bisa membuat orang malas. Ini salah satu penelitian dan pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Khattabi dinukil oleh Ibnu Hajar. Kalau di masa kita sekarang ada satu tulisan yang menarik dinukil dari websitenya as-safwa.or.id. Ya kurang lebih penelitiannya mengatakan para dokter di masa sekarang mengatakan menguap adalah gejala yang menunjukkan bahwa otak dari tubuh orang tersebut membutuhkan oksigen dan nutrisi. Dan karena organ pernapasan kurang dalam menyuplai oksigen kepada otak dan tubuh. Dan ini terjadi ketika kita sedang kantuk ataupun pusing, lesu dan orang yang sedang menghadapi kematian. Dan menguap adalah aktivitas menghirup udara dalam-dalam melalui mulut dan bukan mulut dengan cara atau mulut bukanlah tempat yang pas untuk menarik nafas dalam-dalam. Karena mulut bukanlah organ yang disiapkan untuk menyaring udara seperti hidung. Apabila mulut tetap dalam keadaan terbuka ketika menguap, maka masuk juga berbagai macam atau jenis mikroba dan debu atau kutu dan segala macam jenis-jenis yang tak nampak dengan mata manusia dengan masuknya udara dengan sangat cepat ke dalam mulut seseorang. Oleh karena itu datang petunjuk nabawi yang mulia agar kita melawan tanda kutip menguap ini dengan menutupnya atau kita menahan. Ini sekuat kemampuan kita. Ataupun menutup mulut saat menguap dengan tangan kanan ataupun dengan punggung tangan kiri. Bersin adalah lawan dari menguap. Kenapa dibahas menguap? Karena memang dalam hadis dua-duanya disebutkan bersin dan menguap. Allah cinta bersin, Allah membenci menguap di sini ya. Bersin adalah lawan dari menguap, yaitu keluarnya udara yang keras, kuat, disertakan hentakan melalui dua lubang hidung dan mulut. Maka akan terkuras dari badan bersamaan dengan bersin sejumlah hal seperti debu, ya, kemudian hal-hal yang terbawa oleh udara yang tidak nampak oleh manusia, yang bisa berbahaya bagi kesehatan. Termasuk mikroba yang terkadang masuk ke dalam organ pernafasan. Oleh karena itu secara tabiat bersin datang dari yang maha pengasih atau Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab padanya terdapat manfaat yang besar bagi tubuh. Dan menguap datang dari syaitan sebab ia mendatangkan bahaya bagi tubuh. Dan atas setiap orang hendaknya memuji Allah yang maha suci lagi maha tinggi ketika dia bersin. Dan agar meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk ketika dia menguap. Ya, ini dinukil sebenarnya dari kitab Al-Haqaiq Al-Tabi'ah Al-Haqaiq ya At-Tabi'ah fil Islam. Kemudian ada sebuah pertanyaan juga yang menarik ditanyakan di majelisnya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah.
tentang masalah bagaimana jika seseorang bersin dalam sholat. Kita lagi sholat lalu kita bersin. Apakah orang yang sedang sholat itu tetap mengucapkan Alhamdulillah atau tidak? Dalam sholat kita bersin. Maka beliau mengatakan disyariatkan baginya untuk mengucapkan Alhamdulillah. Karena telah terdapat dalam hadis sahih bahwa Nabi SAW pernah mendengar seseorang mengucapkan Alhamdulillah setelah ia bersin dalam sholatnya. Sementara Nabi SAW pun tidak mengingkari perbuatannya. Bahkan Nabi SAW setelah mendengar orang itu bersin dan bilang Alhamdulillah, tapi untuk dirinya sendiri. Kecil dia ucapkan, tapi Nabi sempat dengar. Nabi mengatakan, sungguh aku diperlihatkan seperti ini dan seperti itu dari golongan malaikat yang berada di belakangnya yang mencatat ucapannya tadi atau amalannya. Karena ucapan Alhamdulillah adalah bagian dari zikir dan sama sekali tidak mencacati sholat. Berarti orang kalau saking pentingnya memuji Allah dalam bersin sampai-sampai boleh mengucapkannya dalam sholat. Hanya saja ulama menambahkan bagi orang yang mendengarkan pujian orang yang bersin dalam sholat tidak perlu menjawab yarhamkallah. Itu hanya dijawab di luar sholat. Kalau dalam sholat kita tidak jawab. Misalnya antum setelah salam, tadi ada orang bersin di sebelah kita, setelah kita salam baru kita mengatakan yarhamkallah. Karena kita memuji atau kita mendengar pujiannya. Kan tadi kita sudah sebutkan dalil sebelumnya, orang yang kita dengar pujiannya kita wajib menjawabnya. Tapi karena sholat menghalangi kita untuk mendoakan dia itu, maka kita akan membacanya setelah salam. Kemudian juga dianjurkan orang yang mengatakan Alhamdulillah setelah bersin dan tidak disyariatkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya untuk serta-merta memberikan pujian dan mendoakannya. Tidak ada ungkapan pujian disyariatkan bagi orang-orang yang bersin sebagaimana atau orang yang bersin namun tidak memuji Allah, ya, maka tidak perlu kita mentashmidnya. Dan beberapa cara atau pujian Allah dalam bersin adalah bisa Alhamdulillah saja. Sebagaimana dinukil dalam riwayat Bukhari di nomor 6223 dan Tirmidzi 2747 bisa Alhamdulillahi Rabbil Alamin ditambah Rabbil Alamin itu juga diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab Adab Mufradnya di nomor 394, An-Nasai di Amalul Yawm wal Laila atau wal Laila di nomor 224 dan Ibnu Sunni dalam Amalul Yawm wal Laila di nomor 259 dan juga disebutkan oleh Syekh Albani dalam Shahihul Jami' di nomor 686. Berarti boleh Alhamdulillah atau Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bisa juga dinukil dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dan juga Ad-Darimi. Dan Syekh Albani menyebutkan dalam Sahih Tirmidzi di jilid 2 halaman 354, Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji dan puja kehadirat Allah atas segala hal. Dan Alhamdulillah ala kulli hal ini berarti disebutkan 2 kali. Kalau kita dalam kondisi ada ujian atau kita dalam kondisi bersin, ya, ini pilihannya. Karena dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan Nabi SAW kalau sedang ada nikmat beliau membaca Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus shalihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Dan kalau sedang ada ujian beliau mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi Nabi tidak mengeluh, tapi ujian pun beliau memuji Allah, ya. Kemudian riwayat yang keempat adalah bolehnya kita membaca sebagaimana riwayat Abu Daud dan juga Al-Hakim. Dan Syekh Albani sebutkan dalam Sahih Abu Daud jilid 1 halaman 147 kita boleh baca Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Segala puji dan puja kehadirat Allah dengan puji-pujian yang banyak, ya, yang sempurna, yang penuh dengan keberkahan sebagaimana yang dicintai oleh Tuhan kami dan juga dia ridhoi. Ini juga boleh kita ucapkan. Tentu seorang muslim teman-teman sekalian, kalau terlintas beberapa riwayat seperti ini, dia usahakan. Walaupun misalnya antum terbiasa memilih riwayat yang pertama. Alhamdulillah saja. Oke, nggak masalah. Tapi usahakan dalam hidup antum, pernah antum terapkan hadis-hadis yang lain walaupun cuma sekali. Misal antum sesekali ganti, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Atau antum bilang Alhamdulillah ala kulli hal. Atau antum mengatakan Alhamdulillahilladzi, ya. Dari riwayat itu Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Nah, kita bisa memilih salah satunya. Mirip pernah saya sarankan saja, ya, tentu bukan keharusan, seperti doa iftitah. Itu cukup banyak dalam pembukaan sholat, ya. Walaupun antum biasa pilih misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya sampai akhir,
antum tidak ada masalah bisa ganti dengan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli, ya. Dan ada pilihan-pilihan yang lain ya, yang kita bisa pilih dari macam-macam doa yang dibaca sebelum Al-Fatihah. Doa ruku ada 5 sampai 6. Kita walaupun baca subhanarabbil azim boleh kita ragamkan dengan yang lain walaupun sekali seumur hidup. Jadi dalam buku amal kita nanti hari kiamat tercatat kita pernah amalkan sunnah itu. Ya. Nah itu maksudnya dalam doa sujud, dalam doa antara duduk di antara dua sujud ya. Sen Rabbi ghafirli warhamni wajburni sampai akhir ada juga riwayat yang mengatakan Rabbi ghafirli kan gitu. Itu contohnya. Begitu juga i'tidal, ada macam-macam pilihan selain Rabbana walakal hamdu mil as-samawati mil ardi mil ma syi'ta min syai'in ba'd, ada tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ya. Kemudian juga ada haqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jadd. Lalu ada juga riwayat yang dinukil dalam salat malam Nabi, li rabbil hamd diulang-ulangi oleh Nabi SAW. Bagimu pujian wahai Tuhan kami, begitu terus diulangi dan ini bisa kita jadikan sebagai opsinya sampai seterusnya. Nah, seperti itulah. Kemudian apabila ada orang bersin, ini masalah yang lain juga, kemudian dia bersinnya lebih dari 3 kali. Sekali dia bersin, dia bilang Alhamdulillah, kita bilang Yarhamkallah. Dia bersin yang kedua kali lagi, dia bilang Alhamdulillah, kita masih jawab Yarhamkallah. Kalau 3 kali dia ucapkan itu, dia bersin lagi, maka ada hadis Nabi SAW yang menganjurkan kita membaca doa yang lain. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW mengatakan, Idza atasya ahadukum fal yushammithu jalisahu. Kalau seseorang dari kalian sedang bersin, maka yang sedang di sebelahnya mengucapkan Yarhamkallah. Wa in zada ala 3 fahuwa mazkum. Tapi kalau dia sudah lebih dari 3 kali, maka ketahuilah orang itu sedang terkena flu. Wala tushammit ba'da 3 marrat. Dan yang lebih dari 3 kali enggak usah lagi ditashmit. Jadi maksudnya sudah yang keempat itu tidak lagi kita bilang yarhamkallah. Ya, tidak lagi kita mengatakan yarhamkallah. Disebutkan Abu Daud dan Ibnu Sunni dalam Amal Yawm wa Laila dan juga Al-Albani menukil dalam Sahihul Jami' nomor 684. Dan jangan mendoakan orang yang bersin lebih dari 3 kali, serta jangan pula mengucapkan kepadanya doa syafaqallah wa afaq. Tidak usah kita mengatakan syafaqallah wa afaq. Karena seandainya hal tersebut disyariatkan, maka tentu Nabi SAW sudah mendoakan. Maksudnya kan salah satu sunnah Nabi itu kalau orang sakit kita mengatakan syafaqallah. Semoga Allah sembuhkan Anda. Kalau laki-laki, kalau perempuan syafaqillah. Ya. Kita tambah dengan riwayat lain, la ba'sa alaik. Semoga tidak jadi masalah buat kamu. Tahurun insyaallah. Semoga jadi pembersihan dosa-dosamu gitu kan. Tetapi khusus untuk orang bersin, karena kita sudah doakan 3 kali, yarhamkallah, yarhamkallah, yarhamkallah. Yang keempat, ya udah kita diami saja. Dan tidak perlu kita mengatakan syafaqallah wa afaq. Karena sebagian orang menerapkan itu ya. Lalu kapan kita bilang syafaqallah? Beda dengan kasus bersin itu. Kita tidak niat untuk menggantikan yarhamkallah dengan syafaqallah baru boleh. Misalnya beberapa menit setelah itu, beberapa waktu setelah itu, atau sebelum kita berpisah, baru kita menjalankan sunnah Nabi dengan mendoakan syafaqallah atau semoga Allah menyembuhkanmu. Ya. Kemudian selanjutnya apabila ada masalah lain juga, kalau seandainya ada orang yang bersin sedangkan dia sedang khutbah, khatib, di atas mimbar, ini juga dibahas oleh para ulama. Maka ia harus mengucapkan Alhamdulillah khatibnya. Tapi dengan mengecilkan suara yang tidak sama dengan intonasi suara khutbah. Karena suara khutbah itu harus lantang. Dikatakan Nabi SAW kalau berkhutbah, maka beliau seperti seorang panglima perang yang memotivasi pasukannya untuk berperang. Sampai suara beliau meninggi, wajah beliau memerah gitu ya. Karena memang beliau ingin menyemangati orang gitu ya. Nah orang kalau bersin, intonasi suaranya direndahkan, tidak seperti itu, cukup hanya dia saja, walaupun ada jemaah yang mendengarkan gitu ya. Itu tetap dianjurkan, karena mengucapkan ini adalah wajib. Sementara semua makmumnya ya, tidak wajib untuk menjawab yarhamkallah. Kecuali kalau dia nanti mau ucapkan setelah sholat Jumat. Karena bagi makmum dianjurkan untuk diam. Masih ingat ada hadis yang sahih, di mana Nabi SAW mengingatkan kalau orang mau pergi Jumat, maka siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi junub, kemudian dia menggunakan, dia bersuci dengan sebaik mungkin, dia menggunakan
wangi-wangian, minyak rambut, wangi-wangian, dalam riwayat lain pakaian terbaiknya. Kemudian dia pergi ke masjid tanpa memisahkan dua orang dan dia mendengarkan khatib pada saat menyampaikan khutbah, maka dia akan diampuni dosanya dari Jumat ke Jumat yang setelahnya gitu ya. Dalam beberapa riwayat lain ditambahkan bahwasanya siapa yang berbicara, siapa yang memindahkan kerikil maka dia telah membuat hal yang sia-sia. Setelah Nabi SAW mengatakan siapa yang datang di awal waktu Jumat maka seperti dia berkurban dengan unta, yang waktu kedua seperti sapi, waktu ketiga seperti kambing atau domba bertanduk, waktu keempat seperti berkurban dengan ayam, waktu kelima seperti berkurban dengan telur, dan sampai imam atau khatib naik atas mimbar maka semua malaikat menutup buku-buku amalnya dan ikut mendengarkan khutbah. Dan siapa yang memindahkan batu kerikil maka dia telah berbuat sia-sia, maksudnya akan hilang pahala tadi seperti berkurban dengan jenis-jenis hewan yang sudah kami sampaikan. Berarti di sini dari hadits ini ulama mengatakan masuk dalamnya tidak perlu juga dia sibuk dengan yang lainnya. Di antaranya mau menjawab yang tadinya wajib menjawab bilang yarhamkallah, tapi karena di sini dianjurkan diam untuk mendengarkan khatib, maka dia tidak menjawabnya. Nanti dia jawab setelah sholat juga boleh ya. Dan kalau dia tidak menjawabnya di sini gugur dari dia kewajiban itu. Gugur dari dia kewajiban tersebut. Dan barang siapa yang bersin sedangkan ia dalam keadaan, ini masalah yang lain, di tempat yang tidak boleh berzikir, seperti di kloset misalnya ya. Saya pernah jelaskan teman-teman sekalian, kalau di kamar mandi secara umum ini masih khilaf di antara ulama. Kalau saya pribadi karena pernah punya pengalaman dengan Dr. Saleh Suhaimi hafidahullah, salah guru kami, dan beliau mengajar di Masjid Nabawi, terkenal sekali ulama di Madinah tentunya. Waktu beliau menikah dan sempat ada ke Jakarta di hotel, istrinya sempat kena orang Indonesia, dan dia menanyakan kepada saya, waktu itu beliau mungkin belum bisa bahasa Arab, saya di ruang tamu dan beliau di dalam kamar karena kamarnya suite, lalu beliau bilang, Ustaz tolong tanyakan kepada Syekh, kenapa tadi waktu dia masuk ke kamar mandi, dia mau cuci tangan dan berwudu di wastafel, dia mengatakan bismillah, apa boleh baca bismillah di dalam kamar mandi? Kemudian saya tanya, walaupun saya sudah tahu jawabannya dari beliau, tapi beliau mengatakan, disuruh jelaskan ke istrinya, karena waktu itu masih belum bisa bahasa Arab. Lalu saya jelaskan, dan itu di belakang hijab tentunya, saya di ruang tamu dan mereka dalam kamar. Jelaskan Khalid, kalau di kamar mandi secara umum boleh. Di wastafel kita mau wudu baca, kan sunnahnya baca bismillah kalau mau wudu ya. Bahkan ada hadis yang sangat tegas mengatakan tidak ada wudu bagi orang yang tidak membaca bismillah. Di shower kita lagi mandi, kita mau wudu, baca bismillah nggak ada masalah. Yang dilarang di klosetnya. Kalau di masa dulu WC sama kamar mandi dipisah, gitu kan. Tapi sekarang kan digabung, berarti tinggal dipisahin hukumnya. Di klosetnya nggak boleh, tapi di shower atau di wastafelnya boleh saja, gitu kan. Boleh saja. Kita pernah nukil kisah Nabi Idris alaihissalam. Salah satu ciri khas beliau adalah beliau selalu berzikir kepada Allah di setiap keadaan. Kalau masih ingat itu ya, Allahu a'lam. Antum ingat atau tidak, Allahu a'lam. Yang penting sudah saya sampaikan gitu ya. Bagaimana Nabi Idris alaihissalam yang kita sampaikan 2 bulan yang lalu, tablik akbar beliau, itu di masjid kita ini, kalau beliau menjahit, karena tradisi pekerjaan beliau suka menjahit. Kalau beliau jahit dan lupa berzikir kepada Allah, maka beliau mengulangi lagi jahitannya, dicabut lagi kembali semua, baru mulai berzikir sambil menjahit. Nanti insya Allah hari Sabtu ini kita akan bahas Nabi Nuh alaihissalam. Salah satu ciri beliau suka sekali bersyukur kepada Allah. Di setiap keadaan selalu berzikir, memuji Allah dengan mengatakan Alhamdulillah dalam setiap keadaan beliau. Nah kecuali di tempat-tempat yang dilarang seperti ini. Kecuali tempat-tempat yang dilarang seperti ini. Maka dikatakan kalau orang-orang bersin sementara dia ada di tempat yang tidak boleh berzikir, seperti di kloset WC, ini adalah tidak boleh dia mengucapkan Alhamdulillah. Dan juga orang yang mendengarkan dia bersin dalam 2 keadaan. Tidak boleh dia mengatakan yarhamkallah kalau orang itu bilang Alhamdulillah di kloset. Karena dasarnya orang itu berdosa, dia nggak boleh berzikir kepada Allah di tempat itu. Masih ingat saya juga sebutkan di Rabu yang lalu, kita bahas tentang masalah salam ya. Tulisan dan lisan hukumnya sama. Tulisan dan lisan hukumnya sama. Antum kalau sedang menerima WA, lagi di WC, antum sambil pegang handphone misalnya, mau jawab WA, orang itu salam, tidak boleh antum jawab walaupun tulisan. Waalaikumsalam tidak boleh di kloset, karena nggak boleh zikir kepada Allah. Karena tulisan sama lisan sama hukumnya. Nah kalau ada orang di WC dan dia bilang Alhamdulillah, dia dosa, kan dia tidak boleh zikir di situ. Maka yang mendengarkan nggak boleh bilang yarhamkallah. Kan gitu.
Itu. Kemudian yang kedua juga tidak boleh orang mengatakan yarhamkallah tadi pada orang yang tidak memuji Allah. Baik dia di kloset ataupun dia di tempat lain. Dan ini dijelaskan oleh para ulama dinukil dari kitab Adab Tatha'ub wa Utash yang ditulis oleh Rumaih. Dan tentu masih banyak poin-poin yang berhubungan dengan masalah ini, tapi ini diantara garis besar tentang masalah hukum bersin dan bagaimana kita mendoakan saudara kita muslim. Tentu usahakan teman-teman seperti ini dinukil atau disampaikan kepada pasangan kita, kepada anak-anak dan dihidupkan satu sama yang lain. Kami juga himbau sekolah-sekolah untuk menghidupkan sunnah ini. Saya pernah dinukil di salah satu sekolah di Kuala Lumpur waktu itu. Dan ditampilkan beberapa siswanya di sekolah yang masih SD, kalau nggak salah SD atau TK gitu. Dan ini salah satu hal yang dinukil dan dibiasakan di antara mereka. Bahkan ditulis di beberapa tempat-tempat sebagai peringatan dan mereka menghafal hadisnya supaya tidak tertinggal sunnah-sunnah seperti ini. Allahu a'lam. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua dan semoga seluruh amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan semuanya sampai yang kita kerjakan nanti pada saat ajal datang diterima dengan pahala yang sempurna. Semoga semua dosa-dosa dan kesalahan kita ditutupi di dunia dan di akhirat dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah memberikan kita peluang umur yang panjang dengan kesempurnaan iman, amal saleh dan juga pengampunan dosa dan semoga Allah satukan kita kelak di surga firdausnya kelak tanpa hisab sebagaimana Allah satukan kita di majelis ini. Ada benar dari Allah, silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.